Matan di hulu membawa rakit bergandengan, bahangat matan di udik barito, awal hari berganti minggu, siang wan malam, waktu hari berganti hari, istilah orang mencari rezeki, kadang kala pas lawan gali, panas hujan kera menjadi papan tengah, kada heran tetap dirasa agak, memanjang kota sambil berambi-rambian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Panau SMKNU Banjarmasin. Nama saya Fahri. Perkenalkan, nama saya Maulana Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Al-Farisi. Saya Muhammad Rehan. Saya Ahmad Zulilmi. Saya Muhammad Syiri Abdan. Saya Muhammad Anandi. Saya Fadilah. Kami di sini ingin membuat video vlog tentang Museum Wasaka. Mau lanjut? Silakan simak video ini sampai habis. Membawa rakit bergandengan, bahangat matan di udik barito, awal hari berganti minggu, siang wan malam, waktu hari berganti hari, istilah orang mencari rezeki, kadang kala pas lawan gali, panas hujan kera menjadi papan tengah, kada heran tetap dirasa agak, memanjang kota sambil berambi-rambian, akhirnya sampai ke tujuan, inilah nasib menjadi orang pembatangan, ampun nasib sudah ditentukan, insya Allah ada harapan, insya Allah ada harapan, insya Allah ada harapan. Matan di hulu membawa rakit bergandengan, bahangat matan di udik barito, awal hari berganti minggu, siang wan malam, waktu hari berganti hari, istilah orang mencari rezeki, kadang kala pas lawan gali, panas hujan kera menjadi papan tengah, kada heran tetap dirasa agak, memanjang kota sambil berambi-rambian, akhirnya sampai ke tujuan, inilah nasib menjadi orang pembatangan, ampun nasib sudah ditentukan. Di dalam museum ini ada beberapa barang bersejarah seperti helm. Helm ini milik pejuang bernama Bahtiar yang gugur dalam sebuah pertempuran Han King. Dan setiwal barang ini dikenal dengan cara dililit pada bagian atas sepatu oleh pejuang yang bernama Bustani bin Haji Abdullah. Barito, awal hari berganti minggu, siang wan malam. Ini ada Neng, ini milik Rusli dari Penangah, Hulu Sungai Tengah, yang merupakan kartu anggota bagi para pejuang pada masa revolusi fisik di Kalimantan Selatan pada tahun 1945 sampai 1949 sebagai tanda pengenal bagi pejuang. Di museum ini juga ada beberapa senjata peninggalan sejarah seperti badik. Badik senjata tajam ini adalah milik pejuang yang merupakan anggota dari markas X-18 yang berlokasi di Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Ada juga mandau. Mandau senjata khas Kalimantan ini adalah milik pejuang yang merupakan anggota markas BN10 yang berlokasi di Badandan, Berito Kuala.
Ada juga bambu runcing dan bendera merah putih. Senjata tajam yang juga digunakan untuk mengikat bendera merah putih ini milik pejuang yang berasal dari pantai Batakan. Di dalam etalase ini ada beberapa jimat yang sering dibawa ke dalam pertempuran. 1. Baju berajah. Baju ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi pemakai dari serangan peluru musuh ketika bertempur di medan pertempuran. Yang kedua, pancahirang. Benda ini milik pejuang yang bergelar pembelah batung dari Kapulu Sungai Utara yang diyakini mempunyai kekuatan magis dan pernah digunakan dalam pertempuran Kota Muntai. Yang ketiga, peluru pitunang. Benda ini milik orang tua dari Ibu Jagau, pejuang dari Kandangan yang pada masa revolusi fisik pernah digunakan dalam pertempuran Maroto. Oke semuanya, di sini adalah senjata para pahlawan kita yang membela tanah air pada tahun 1944 sampai 1949. Berikut ini adalah senjata-senjatanya. 1. Bayonet. Senjata ini milik pejuang bernama Durrahman dari desa Ambarai, Hulu Sungai Selatan untuk melawan Belanda di masa revolusi fisik 1945-1949. Kedua, bayonet. Senjata ini milik pejuang bernama Ibut sebagai seorang anggota pasukan penggempur dari desa Hupalutu, Hulu Sungai Selatan untuk melawan Belanda di masa revolusi fisik 1945-1949. Tongkat bayonet. Senjata milik pejuang Muhammad Tahir dari Kampung Batuah, Pagatan, Tanah Bumbu yang pada saat pertempuran Pagatan 7 Februari 1949 turut serta menjadi saksi peristiwa tersebut. Di sini ada lukisan pertempuran Kota Muntai dan di sini ada montir dan granat. Senjata ledak ini dulunya milik Serado Belanda yang belum sempat digunakan pada pertempuran garis demarkasi 8 Agustus 1949. Di sebelah sini ada bagian dari alat transportasi yang digunakan pada zaman perjuangan. Mesin perahu. Pengapian mesin ini merupakan bagian dari mesin perahu yang lengkap dengan badannya yang pada masa revolusi fisik digunakan sebagai alat transportasi sungai oleh pejuang markas BN10 pedalaman beruang merah berlokasi di Badandan, Barito, Kuala. Rangka sepeda. Badan sepeda ini dulunya merupakan sebuah sepeda yang lengkap yang digunakan sebagai alat transportasi darat oleh para pejuang di wilayah Hawang, Hulu Sungai Tengah untuk menyampaikan surat-surat dan dokumen ke pangkalan dan markas para pejuang. Sampung perahu. Sampung perahu ini dulunya merupakan bagian dari sebuah perahu para pejuang daerah Batakan, tanah laut yang digunakan sebagai alat transportasi di laut untuk pengintaian dan penyampai informasi. Dan di sebelah sini ada deretan senjata api yang digunakan pada zaman perjuangan. Pistol, tarkol, dan peluru batu. Pistol tarkol ini memiliki pejuang Sutera Ali dari tanah laut. Pistol ini dibuat oleh pengrajin senjata di daerah Batakan pada masa revolusi fisik. Pistol ini difungsikan sebagai senjata api yang berpeluru batu alam. Granat kuningan. Granat kuningan ini dibuat di Nagara, Hulu Sungai Selatan. Pada masa revolusi fisik banyak diproduksi para pejuang daerah tersebut dengan menggunakan bahan peledak belerang atau sendawa dari korek api cap Raja Istanbul. Senapan dum-dum. Senapan ini hasil pabrikan senjata api rakitan pejuang milik Isro yang berasal dari daerah Jelatang, Hulu Sungai Selatan. Di sebelah sini ada radio. Radio ini digunakan oleh para pejuang markas daerah BIN 10 Beruang untuk mendengarkan siaran berita-berita perkembangan situasi dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Mesin tik. Pada masa revolusi mesin tik ini digunakan oleh para pejuang markas Z61 Pagat, Hulu Sungai Tengah dalam membuat surat-surat penting terkait perjuangan.
Berikut ini adalah minirama pertempuran Bungkukan. Minirama pertempuran Bungkukan ini menggambarkan situasi saat terjadinya penyerangan pasar Bungkukan oleh pasukan Alri Divisi 4 yang dipimpin langsung oleh Hasan Basri pada 13 November 1948. Oke, berikut ini adalah barang-barang pribadi peninggalan milik Kolonel Jenderal Hasan Basri. Barang yang pertama yaitu jas. Pakaian ini milik Hasan Basri yang dipakai beliau pada rapat-rapat penting tentang perjuangan, di antaranya rapat di Durian Rabong, Pagat Batu, dan Dini, Hulu Sungai Selatan. Barang yang kedua yaitu pistol FN 9mm. Pistol milik Hasan Basri ini adalah pembagian dari Kesatuan Angkatan Darat Republik Indonesia pada tahun 1956 berlogo Garuda Eka Paksi, produksi Belgia tahun 1935. Dan di sebelah sini adalah lencana tanda jasa. Berikut adalah ragam lencana penghargaan milik Hasan Basri yang diperoleh beliau semasa hidup baik dari dalam maupun luar negeri. Di sini adalah alat-alat bahan-bahan dapur, ialah cobek dan pakulak. Barang ini selalu dibawa menyesuaikan berpindah-pindahnya markas, digunakan oleh perjuangan yang bertugas menyiapkan makanan untuk pasukan yang berasal dari batakan tanah laut. 2. Gelas dan piring. Peralatan makanan ini pernah digunakan Hasan Basri sebagai wadah makan pada peringatan proklamasi Mandam Hulu Kota Baru. Oke, di sebelah sini yaitu adalah barang-barang yang dipakai untuk keperluan para pejuang. Yang pertama yaitu stempel. Cap pejuang daerah ini berasal dari kandangan yang pada masa revolusi fisik digunakan untuk mengesahkan permintaan keperluan pejuang dalam perjuangan di masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949. Dan yang sebelahnya yaitu pulpen. Pulpen ini digunakan menulis barang-barang keperluan logistik para pejuang daerah Bataan. Dan yang di atas yaitu adalah teropong. Teropong ini adalah alat pengintai jarak jauh berasal dari badan dan tepatnya dari markas BN10 pedalaman beruang merah. Meja dan kursi tamu perlengkapan mobil ini berasal dari Rumah Perjuangan Durian Rabung, Hulu Sungai Selatan, digunakan sebagaimana yang mestinya oleh para pemimpinan elit Divisi 4 Pertahanan Kalimantan dalam rapat-rapat penting terkait perjuangan revolusi di Kalimantan Selatan. Ini berasal dari Desa Haluya, Hulu Sungai Tengah yang menjadi bagian dari Masjid Al-Ijazah yang pada masa revolusi fisik 1945 atau 1949 yang digunakan oleh para perjuangan sebagai alat untuk memberikan isyarat sangat pasukan Belanda pasuki jasa tersebut. Tempo yang ketukan yang sempat mengandalkan bahwa penjajah sedangkan memasuki desa, sedangkan katukan lambat menandakan keadaan yang aman karena Belanda telah meninggalkan area desa. Oke semuanya, di sini tertera dokumen-dokumen perjuangan. Dokumen perjuangan ini adalah beberapa surat penting terkait perjuangan mengenai pengangkatan sebagai komandan, kartu anggota perjuangan, pengumpulan senjata, surat permohonan santunan, dan surat pengakuan perjuangan. Oke, sekian dari mini vlog kami tentang mereview benda-benda bersejarah di Museum Wasaka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu dia tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.